Ya, ini sebuah keresahan karena kita menyaksikan serangan kepada para ulama ini yang kesekian kalinya, dan kita menyaksikan eskalasinya semakin meningkat, bukan hanya sekedar persekusi tapi bahkan sudah sampai ke menghilangkan nyawa. Cara-caranya juga sangat biadab di tengah pemukiman, dengan mencincang-cincang korban, padahal beliau adalah tokoh sentral di Labuan Batu Utara, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di sana. Bahkan sekiranya tragedi ini menimpa orang lain juga tetap tidak bisa kita benarkan. Kita menyaksikan kehadiran negara yang tidak terlihat signifikan dalam hal menjamin keamanan, karena serangan kepada para ulama ini sudah berulang-ulang, dan kita menyaksikan juga ada semacam pembiaran, misalnya media sosial, banyak sekali serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak bisa kita sebutkan dari mana, tapi betul-betul mendegradasi kemuliaan dan kehormatan para ulama, ya. Selain daripada itu, kasus-kasus terdahulu kita tidak menyaksikan ada hukuman yang menimbulkan efek jerah. Bahkan beberapa kasus serangan kepada ulama itu akhirnya hanya berakhir dengan persoalan kurang waras atau tidak waras. Oleh karena itu kita hari ini datang ke MUI Sumut. Yang pertama, kita ingin melakukan konsolidasi sebagai sesama umat. Terlebih-lebih lagi elemen yang paling terpukul dengan peristiwa ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Kami ingin memberikan dukungan yang sekuat-kuatnya kepada MUI. Kemudian kita menuntut kepada negara, terutama kepada kepolisian, kasus ini harus benar-benar tuntas, dan kita meminta agar penerapan pasal-pasal yang maksimal kepada si pelaku ini. Kalau kita bicara tentang hukum syariat, Al-Quran sudah jelas, darah dibalas darah, luka dibalas luka, nyawa dibalas nyawa, tapi hukum syariat kan tidak ada ruang di Republik ini. Maka kita meminta supaya hukum-hukum positif secara maksimal dipergunakan, dan yang paling layak kami kira adalah hukuman mati untuk si pelaku ini. Kita berduka dan kemudian kita mengutuk pembunuhan biadab ini. Apresiasi kita kepada masyarakat yang menangkap dugaan pelaku ini, dan juga kepada kepolisian yang sudah juga memproses lebih lanjut. Tapi seterusnya, sama seperti diskusi kita tadi, kita mendesak agar proses lebih lanjut dari penyidikan ini dilakukan dengan terukur, transparan, profesional, untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya sebagai aparat penyidik. Oleh karena itu kami berharap agar rangkaian tahapan yang akan dilangsungkan terbuka kepada publik, paling tidak kepada media. Salah satu misalnya momentum rekonstruksi, lalu kemudian pilihan pasal. Kami mengapresiasi expose yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, penerapan 340, 339, 338, tapi bukan 351 dan 359 dan pasal lainnya. Justru karena itu kami juga berharap menerapkan ancaman maksimal, tentu dari proses pemeriksaan. Indikasi perencanaannya begitu matang, perbuatannya begitu biadab dan sadis, maka dakwaan 340 hemat saya sudah pas. Tapi tak kurang daripada itu, kita berharap pengembangan kasus ini untuk memastikan motif, lalu kemudian pihak-pihak lain, apakah ini berdiri sendiri, jangan-jangan masih ada terkait, karena secara pidana yang harus dipertanggungjawabkan itu bukan hanya pelaku, tapi juga yang membantu, turut serta, dan otak. Mereka semua harus diproses untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Lalu kita akan kawal ini bukan hanya di persidangan sampai nanti ke eksekusi. Lebih lanjut, tadi masukan dari para tokoh kita, Ustadz Heriansa, kemudian Bang Jul dan Pak Apang, kita akan kaji kenapa kecenderungan ini, seperti kata kawan-kawan tadi, kok semacam ditarget. Tokoh-tokoh masyarakat sudah sedemikian dihinakan, bukan hanya dilecehkan, dipersekusi, tapi ini dibunuh. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur wakil presiden kita pengurus Teras MUI. Kita berharap momentum ini, ayo turunlah, fungsikan kewajiban kalian melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan cerdaskan
karena posisi kita hari ini sedang tidak baik-baik, COVID dan ikutannya mengerikan. Kita mendukung pemberantasan itu, bersatulah untuk itu. Dan kemudian ke depan kita ingatkan bahwa ketertiban, kenyamanan itu fungsi negara untuk kita nikmati karena kita membayar pajak dan rakyat berdaulat. Itu barangkali respon kami dari Ladui, MUI Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas rencana kerjasama merespon berbagai hal yang dihadapi umat dalam konteks amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ke depan, dari dukungan kawan-kawan yang berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara hari ini. Lebih lanjut, kita dengarkan respon dari Bapak yang datang berkunjung. Tadi diskusi kita telah berlangsung. Sekian, terima kasih.